Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Yahya dari Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan ilmu qiraat Al-Quran. Pernahkah kalian sedang khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Mungkin lewat radio atau audio di rumah, di masjid, atau saat menyimak murotal dari Qori Internasional. Lalu tiba-tiba telinga kalian menangkap sesuatu yang tidak biasa, atau cara pembacaan dari Al-Quran tersebut tidak biasa. Nah, ada beberapa kata yang pelafalannya panjang, pendeknya, atau bahkan bunyi harokatnya terasa asing dan berbeda dari yang biasa kita baca sehari-hari di mushaf kita. Di satu versi terdengar Maliki Yaumiddin dibaca panjang, tapi di versi yang lain dibaca pendek menjadi Maliki Yaumiddin. Atau barangkali kalian pernah mendengar bunyi vokal yang miring. Nah, yang membuat kita refleks bertanya-tanya dalam hati, yaitu sebenarnya mengapa sih bisa terjadi perbedaan cara membaca tersebut? Dari mana asal usul variasi pelafalan ini? Dan yang paling penting, apakah perbedaan-perbedaan tersebut sah dan boleh digunakan dalam ibadah kita sehari-hari? Nah, tugas saya membedah ilmu qiraat ini dengan mendalam. Nah, dalam studi Al-Quran, fenomena ragam cara membaca ini dipelajari secara mendalam dalam ilmu qiraat. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus meluruskan 3 istilah kunci yang sangat sering tertukar di kalangan masyarakat awam, yaitu qiraat, riwayat, dan thariqah. Qiraat adalah mazhab atau metode pelafalan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qiraat secara resmi. Jadi, qiraat itu bersandar langsung pada sang imam, seperti contohnya qiraat Imam Hashim. Terus yang kedua, riwayat. Riwayat adalah cara baca yang dinukil atau diriwayatkan oleh murid langsung dari imam qiraat tersebut. Sebagai contoh, Imam Hashim memiliki murid bernama Imam Hafs, maka cara baca yang disebarkannya disebut riwayat Hafs. Lalu yang ketiga, yaitu thariqah. Thariqah adalah jalur pembacaan yang berasal dari generasi bawah perawi, atau dengan kata lain, murid dari muridnya imam qiraat. Dengan memahami 3 tingkatan ini, kita bisa tahu bahwa apa yang kita baca sehari-hari di Indonesia adalah Al-Quran dengan qiraat Imam Hashim, melalui riwayat Imam Hafs, lewat thariqah Syatibiyah. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat awal, ilmu qiraat belum dibukukan seperti sekarang. Proses pembelajarannya murni dilakukan secara lisan melalui metode nakal atau riwayat, yaitu mendengar langsung dari lisan Nabi lalu menghafalnya. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan Al-Quran dengan beberapa variasi dialek sesuai dengan kabilah-kabilah Arab yang ada pada saat itu untuk memudahkan mereka. Namun, seiring luasnya wilayah Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam mulai dipeluk oleh bangsa non-Arab. Mulailah muncul perselisihan di antara umat mengenai cara membaca yang paling benar. Menanggapi potensi perpecahan ini, Khalifah Utsman bin Affan mengambil tindakan tegas dengan melakukan standarisasi tulisan Al-Quran yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Barulah pada abad-abad berikutnya, para ulama secara bertahap mulai membukukan, menyeleksi, dan menguji kevalidan jalur-jalur bacaan tersebut hingga terbentuklah disiplin ilmu qiraat yang matang. Lalu perlu dicatat bahwa tidak semua cara membaca Al-Quran yang berbeda bisa langsung kita terima begitu saja. Para ulama ahli qiraat telah menetapkan 3 syariat mutlak yang harus terpenuhi agar sebuah qiraat dianggap sah dan boleh diamalkan. Syarat yang pertama yaitu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bagaimanapun juga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga wajah atau cara bacanya tidak boleh menyalahi tata bahasa Arab yang fasih. Terus syarat yang kedua, harus sesuai dengan bacaan Rasm al-Utsmani. Maksudnya, struktur tulisan atau ortografi dari qiraat tersebut harus cocok dan dapat disesuaikan dengan teks mushaf standar yang telah dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, baik secara tekstual maupun perkiraan hukumnya. Lalu syarat yang ketiga, dan ini yang paling krusial, syaratnya harus sah dan bersifat mutawatir. Artinya, jalur periwayatan cara membaca tersebut harus bersambung secara sahih tanpa putus dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW.
Selain itu, ia harus diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil bagi mereka untuk bersepakat melakukan kebohongan. Jika sebuah qiraat memenuhi ketiga syarat ini, maka statusnya adalah sah dan kita diperbolehkan membacanya di dalam sholat maupun di luar sholat. Sebaliknya, jika ada satu saja syarat yang gugur atau tidak terpenuhi, maka qiraat tersebut dikategorikan sebagai qiraat saza atau qiraat yang cacat, sehingga haram hukumnya untuk dibaca sebagai ibadah. Di antara sekian banyak ragam qiraat yang tersebar di dunia Islam, ada 7 qiraat utama yang paling populer, paling kuat sanadnya, dan telah disepakati kemutawatirannya oleh para ulama. Ragam ini dikenal dengan istilah qiraat sab'ah atau qiraat 7. Masing-masing qiraat ini dinisbatkan kepada 7 imam besar yang menghabiskan hidupnya untuk menjaga dan mengajarkan cara baca tersebut. Mereka adalah Imam Nafi dari Madinah, Imam Ibnu Katsir dari Mekkah, Imam Abu Amr dari Basrah, Imam Ibnu Amir dari Syam, serta 3 imam dari Kufah, yaitu Imam Ashim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Setiap imam ini memiliki 2 perawi utama yang meneruskan bacaan mereka, seperti yang sempat kita singgung di awal. Masyarakat muslim di Indonesia dan sebagian besar dunia Islam saat ini menggunakan qiraat Imam Ashim melalui riwayat dari muridnya Imam Hafs. Namun, jika kalian pergi ke wilayah Afrika Utara seperti Maroko atau Aljazair, kalian akan mendengarkan masyarakat di sana membaca Al-Quran menggunakan qiraat Imam Nafi melalui riwayat Imam Warsi yang memiliki cengkok dan ketukan hukum tajwid yang berbeda seperti Imam Hafs. Secara garis besar, perbedaan qiraat bisa terjadi pada aspek usul seperti perbedaan dialek, penuturan huruf, panjang pendeknya mat, tebal tipisnya huruf, atau tingkat kejelasan hamzah. Selain itu, perbedaan juga bisa terjadi pada aspek farsi, yaitu perubahan pada harokat kata, perubahan bentuk kata kerja, hingga penambahan atau pengurangan huruf tertentu yang tidak merubah rasum dasar mushaf. Menariknya, perbedaan qiraat ini sama sekali bukan merupakan sebuah kontradiksi atau kekurangan. Sebaliknya, ini adalah bentuk kekayaan mukjizat Al-Quran. Perbedaan cara baca yang sahih ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam istinbat hukum, yaitu proses penggalian hukum Islam oleh para ulama fikih. Ayat yang dibaca dengan 2 qiraat yang berbeda seringkali justru berfungsi untuk saling melengkapi dan memperluas cakupan ilmu fikih di dalamnya. Tanpa ada pertentangan makna sedikit pun, keberagaman ini justru mempermudah umat dan memperkaya khasanah keilmuan Islam. Sebagai kesimpulan besar dari seluruh rangkaian pembahasan kita kali ini, ilmu qiraat bukan sekedar tentang bagaimana cara melafalkan kata-kata di dalam Al-Quran. Lebih dari itu, ilmu qiraat adalah salah satu bukti autentik dan nyata tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran dari masa ke masa, dari suatu ke generasi berikutnya. Penjagaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang sangat ketat, yaitu sistem sanad. Sistem sanad memastikan bahwa setiap jengkal perbedaan cara baca yang kita dengar hari ini bukanlah hasil rekayasa manusia, bukan hasil kreativitas para ulama, dan bukan pula kesalahan tulis, melainkan murni bersumber dari wahyu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang kemudian ditransmisikan secara lisan dengan tingkat akurasi yang tanpa celah. Keberadaan ragam qiraat yang sah ini mencerminkan betapa luasnya kasih sayang, fleksibilitas, dan kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam kepada umat manusia. Allah memahami bahwa umat Islam terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan kabilah yang memiliki latar belakang dialek atau lahja yang berbeda-beda. Dengan adanya ragam qiraat, beban lidah suatu kaum yang kesulitan melafalkan dialek kaum lain yang dapat terangkat, sehingga esensi Al-Quran sebagai petunjuk dapat dinikmati dan dipahami oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mempelajari ilmu ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Ia tidak hanya memperluas wawasan akademik dan intelektual kita mengenai studi Al-Quran, tetapi juga secara spiritual
akan mempertebal rasa iman dan ketakwaan kita terhadap keagungan struktur mukjizat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi sadar bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang multidimensi, yang setiap hurufnya menyimpan rahasia ilmu yang tidak akan pernah habis digali hingga akhir zaman. Demikianlah pembahasan mendalam kita mengenai ilmu qiraat Al-Quran. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat memberikan secercah cahaya ilmu, memberikan keberkahan, serta memantik kembali semangat dan kecintaan di dalam hati kita untuk terus membaca, mentadaburi, dan mengkaji kitab suci Al-Quran secara istiqomah. Terima kasih banyak atas perhatian dan menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.